Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 12, Dewa Data, memberikan peramalan akan menjadi Dewa Raja demi memeluk semua makhluk. Shinfa Siang Sutra Teratai, episode 1333. Tulus dan jujur dalam melatih segala praktek, sehingga dari segala fenomena dharma dapat merealisasikan realitas sejati dan menyempurnakan prinsip kebenaran yang semula ada. Itu sebabnya dunianya ibarat jalan kesurgaan atau Dewa Sopanya, dan gelar Budanya adalah Dewa Raja. Selama banyak masa kehidupan, tekun dan bersemangat dalam membina diri. Pada kalpa-kalpa tak terhingga kemudian akan membabarkan dharma menakjubkan secara luas kepada semua makhluk. Kita harus bersungguh hati menghayati. Ini menggambarkan Dewa Data. Bab Dewa Data ini, jika kita tidak bersungguh hati untuk menghayati dan memahami, maka kesalahan kecil sangat mudah menyebabkan penyimpangan besar. Di antara murid Buddha, Dewa Data awalnya sangat giat bersemangat, sangat pintar, sangat aktif di dalam anggota sangha. Tingkat aktivitasnya sangat tinggi. Tapi karena kepintarannya, dia ingin memamerkan bakatnya. Dia memiliki ambisi yang sangat besar, berharap dapat melampaui ketenaran Buddha Sakyamuni. Dibandingkan Buddha Sakyamuni, dia berharap orang lain dapat lebih menghormatinya, membuat orang lebih meyakini dan menghormatinya. Ini adalah mentalitas Dewa Data. Tetapi segala yang dia lakukan terhadap perkumpulan sangha, terhadap Buddha Sakyamuni, semuanya adalah pelanggaran dan pemberontakan. Walaupun menerima ajaran Dharma dari Buddha, dia mendengarkan Dharma Buddha, tahu akan prinsip kebenaran ini, berasal dari ajaran yang dibabarkan Buddha Sakyamuni, tetapi mentalitasnya sedemikian, hati pemberontak. Oleh itu, dia membangun kelompok dan membentuk persekongkolan di kumpulan sangha, yaitu dengan sepenuh hati menghasut sekelompok orang supaya mengandalkannya, menyerap sebanyak mungkin orang yang mendengarkannya. Jadi, segala sesuatu yang dilakukannya merupakan pelanggaran, pemberontakan di dalam kumpulan sangha. Tetapi, di dalam Sutra Teratai, Sang Buddha selain memberi peramalan kepada 4 murid utama, memberi peramalan kepada 500 orang murid, memberi peramalan kepada 1.200 orang, 2.000 orang murid, dan lain-lain. Sampai di sini, masih memberi peramalan kepada Dewa Data. Setiap orang dapat merasakan Dewa Data begitu jahat. Bagaimana mungkin Sang Buddha dapat memberikan peramalan kepadanya? Terlebih karena Dewa Data melakukan 3 perbuatan durhaka, jatuh ke alam neraka dalam kondisi hidup. Jika seperti itu, apakah di masa yang akan datang Dewa Data masih bisa mencapai kebudaan? Batin setiap orang juga mempunyai keraguan. Oleh karena itu, kita harus memahaminya dengan sangat jelas. Mengapa demikian? Sang Buddha telah mengatakannya, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Bahkan orang jahat sekalipun juga memiliki sifat kebudaan yang sama. Semua makhluk hidup juga memiliki sifat kebudaan. Tetapi, Sang Buddha lahir ke dunia ini adalah untuk satu tujuan utama, agar kita dapat bertemu dengan Dharma Buddha. Juga adalah sebuah tujuan utama. Terlebih, mereka yang hidup di satu masa dengan Sang Buddha, maka makin langka dan sangat berharga. Ingin hidup dalam satu masa dengan Sang Buddha, kesempatannya adalah sangat kecil. Coba renungkan, berapa miliar tahun yang dibutuhkan baru dapat seorang Buddha dilahirkan di dunia ini? Kehidupan kita, terutama dari masa Sang Buddha sampai sekarang, panjang usia manusia di dunia. Bahkan Sang Buddha juga berkata, sangat singkat dan penuh penderitaan. Panjang usia manusia di dunia ini sangat singkat. Waktu di dunia yang begitu singkat dapat menghitung waktu satu kalpa, yaitu merupakan jangka waktu yang sangat lama. Berapa kalpa yang harus dilalui
para ahli matematika atau para murid mereka tidak dapat menghitungnya. Angka yang begitu besar, baru akan ada seorang Buddha dilahirkan di dunia ini. Bisa terlihat, dapat mengenal Buddha, kita mau bertemu dengan kemunculan Buddha di dunia ini adalah tidak mudah sama sekali. Buddha Sakyamuni dan Buddha Maitreya masih berjarak miliaran tahun. Jadi sebenarnya kondisi karma ini sangat langka sekali terjadi. Untuk menjadi seorang Buddha bukanlah hal yang mudah. Sang Buddha memberikan ramalan kepada murid-muridnya. Namun, setiap murid harus melalui kalpa yang tak terhitung sebelum mereka dapat mencapai kebudaan. Kalau begitu, saat kita memikirkan tentang itu, sepertinya itu mustahil. Tetapi, itu bukan tidak mungkin. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi itu bukan tidak mungkin. Hanya saja, agak sulit untuk melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Kita bisa merenungkan diri kita sendiri ketika menyangkut diri kita sendiri dari menerima Buddha Dharma hingga sekarang ini, berapa banyak yang telah kita ubah. Kita telah mendengarkan banyak Dharma dan kita mengetahui tentang prinsip kebenaran. Kita tahu itu. Kita tahu akan prinsip kebenarannya. Tetapi, seberapa banyak yang telah kita ubah? Apakah manusia tidak bisa berubah? Bisa. Kita juga dapat melihat sangat banyak orang sudah berubah, mengubah kebiasaan buruk sebelumnya, mengubah tabiat buruk sebelumnya. Manusia itu dapat berubah, hanya saja kita sendiri mau berubah sepertinya sangat lambat. Ini perlu benar-benar bersungguh hati untuk menghayatinya. Hendak menceritakan prinsip kebenaran ini lebih cepat. Namun, jika hendak benar-benar untuk kita terapkan sendiri, hendak melakukannya ini sungguh tidak mudah. Tapi harus melihat akar kapasitas yang dalam. Begitu mendengar, bisa memahaminya. Dia akan mulai dan berubah dengan sangat cepat. Kita bisa melihat para insan suci yang sudah berubah juga sudah banyak. Walaupun mereka sudah berubah, sifat buruk masa lalunya sudah berubah, mengubah kehidupannya, mengubah tabiat buruk masa lalunya, ini adalah mengubah kerisauan. Namun, kegelapan batin ketika bertemu dengan kondisi yang bagaimana, apakah batin kita dapat ternoda lagi dengan kondisi tersebut? Meskipun dari luar terlihat sudah berubah, namun dalam hati ketika ketemu dengan kondisi di luar, bisa membuat kerisauan diri sendiri mulai muncul lagi. Ada orang yang sudah berubah, tabiat juga sudah menjadi baik. Tapi ketika ketemu dengan kondisi apapun, dia masuk ke kerumunan sangat orang banyak, lalu mulai stagnan, giat semangatnya mulai berhenti, ataupun langkah kakinya diperlambat. Ini juga ada. Meskipun tabiat sudah berubah, namun kerisauan di dalam hati terpengaruh oleh kondisi di luar untuk menggoyahkan kita. Jadi, kita akan lebih pasif. Demi kebaikan, mereka masuk ke kerumunan orang banyak, memberi manfaat kepada para makhluk. Mereka akan memperlambat langkah kaki. Ini juga ada. Bagaimanapun, di dunia ini ada berbagai cara. Proses seorang praktisi pelatihan diri adalah seperti ini. Namun, ada orang yang ketemu sebab dan kondisi yang besar, sehingga tiba-tiba dia langsung berubah. Tidak peduli lingkungan yang bagaimana ada di hadapan, seberapa besar masalah yang terjadi, semakin Anda memberi tekanan yang besar terhadap diri sendiri, semakin Anda bisa memahami bahwa prinsip kebenaran adalah seperti ini. Di dunia ini, kegelapan batin dan kerisauan batin begitu rumit. Jelas-jelas ada prinsip kebenaran seperti ini. Mengapa ada orang yang membolak-balikkan langit dan bumi? Ini tidaklah benar. Saya harus mewaspadai diri saya sendiri. Saya harus lebih giat bersemangat. Menghadap ke depan lebih giat bersemangat. Jika bisa demikian, ini namanya orang yang berkapasitas besar,
Artinya, dia telah mengikis kerisauan batinnya. Jadi, energi dari kebiasaannya telah berubah. Kegelapan dalam batin telah berkurang, kegelapan batin pun telah terkikis. Tidak akan terkena dampak dari lingkungan luar. Prinsip kebenaran jelas dan dipahami. Jadi, harus bertemu lingkungan yang sangat besar untuk menguji kita. Kita tidak terkena dampaknya. Ini baru berarti kita benar-benar telah membuktikan bahwa kegelapan batin benar sudah berkurang. Karena kerisauan batin. Kerisauan batin dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat melihatnya. Anda sedang merisaukan apa? Ini namanya kerisauan batin. Akan tetapi, bagaimana dengan kegelapan batin? Ini lebih halus dari kerisauan, di mana tidak bisa berpikir jernih di dalam batin. Saat kita melihat orang lain, juga akan terpengaruh olehnya. Dalam batinnya sendiri tidak bisa berpikir jernih, maka juga akan terpengaruh olehnya. Prinsip kebenaran harus berada di dalam batin. Kita harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Ketika kita tahu itu tidak benar, maka kita jangan sampai terseret olehnya. Kita harus mawas terhadap kondisi yang ada di luar. Jangan karena orang dan permasalahan, dengan wujud dan penampilan yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Kita harus menjaga sifat hakiki kita yang demikian adanya, yakni dengan melenyapkan kegelapan batin. Tidak akan terpengaruh dari pergerakan yang ada di luar. Kita hendaknya melenyapkan kegelapan batin. Setelah kegelapan batin dilenyapkan, masih ada delusi sebanyak butiran debu. Singkat kata, selapis demi selapis kerisauan dan kegelapan batin di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun kegelapan batin yang terbenam dalam batin kita, terhadap yang kasar kita bisa memahami. Namun terhadap delusi sehalus debu dan pasir juga harus kita lenyapkan. Jika kita bisa demikian, maka ini adalah orang yang berkapasitas besar, tidak terkontaminasi walau berada di tengah lumpur. Tata kita sama sekali tidak boleh tercemari. Ini masih dikendalikan oleh sifat tata kita. Jika kita bisa menggerakkan sifat hakiki tata kita, tulus dan jujur dalam melatih segala praktek, dengan demikian, segala fenomena dharma dapat merealisasikan realitas sejati. Dengan demikian, kita melatih dalam segala praktek. Kita semua jelas mengenai prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta, sama seperti Buddha Sakyamuni membina diri dari kehidupan ke kehidupan, yakni untuk melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, dan juga terbebas dari delusi bagaikan butiran debu pasir, telah melenyapkan sepenuhnya. Dan bagaimana beliau bisa melenyapkannya? Beliau dari banyak kehidupan, beliau harus memenuhi praktek 6 paramita. Beliau harus terus melatih dan melatih. Saat beliau menghadapi penderitaan dan kesulitan besar, beliau juga akan bisa mengatasinya. Ini kewajiban dari seorang praktisi. Ini adalah Buddha Sakyamuni. Menggunakan metode ini untuk membina diri. Ini adalah untuk mempertahankan maha welas asihnya. Bukan demi kepentingan diri sendiri, tetapi demi semua makhluk di dunia. Beliau tahu bahwa prinsip kebenaran adalah demikian. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Tidak cukup hanya saya memahaminya saja. Saya ingin semua orang juga memahaminya, sehingga saya harus membangunkan sifat hakiki pada setiap orang, membuat semua orang juga demikian menggerakkannya. Metode apa yang beliau gunakan? Metode pembina dirinya adalah demikian membina diri, melatih kesabaran. Semua makhluk adalah setara. Demikian para makhluk dan Buddha adalah setara. Para makhluk dan Buddha adalah setara. Para makhluk dan Buddha memiliki sebersih niat pikiran yang sama, yakni tulus, jujur, dan alami. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tatata.
Dewadatta juga demikian, memiliki sifat hakiki yang demikian. Tetapi, Buddha Sakyamuni dan Dewadatta terus-menerus bersama dari kehidupan ke kehidupan. Inilah dia memuji Dewadatta, yakni menunjukkan kekuatan besar. Dia membuat pengorbanan besar, sama seperti tungku api yang membara. Tanpa adanya tungku api yang membara, bagaimana bisa menghasilkan peralatan yang bagus? Jika tidak melalui penempaan yang hebat ini, bagaimana bisa dia mencapai kebudaan dan menjadi satu dengan segala sesuatu di dunia, serta muncul sebagai maha pencerahan? Seperti ada guru yang menginginkan muridnya baik, dia harus menggunakan pengajaran yang sangat keras, tidak menyayangkan tubuh fisik dan batin muridnya. Dia masih saja tetap harus melatih dan mengasah mereka, tidak mempertimbangkan apakah tubuhnya bisa menahannya atau tidak. Semangatnya, kekuatan fisiknya, apakah mampu atau tidak. Tidak mempertimbangkan semua ini, hanya ingin tetap melatih Anda dari besi hingga menjadi emas. Ada orang tua, ayah sangat keras, hal yang sama, tidak takut anaknya seberapa sulit dan menderita. Saya hanya ingin seperti ini melatih Anda. Dilatih hingga batu giok perlu diasah agar menjadi batu berharga. Batu giok yang tidak diasah tidak akan berguna. Dilatih hingga jadi sepotong batu giok. Jika tidak melalui pisau yang tajam untuk membor, tidak akan dapat membentuknya, hingga keluar menjadi sebuah batu giok yang sangat berharga. Prinsip yang sama. Jadi Dewadatta adalah seperti pisau yang sangat tajam seperti ini, pisau bor. Tetapi pada akhirnya dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Juga memiliki jalinan jodoh. Juga masih dapat mengasah pisau dan bornya sekarang. Dia juga bisa menahan untuk menerima diasah menjadi alat. Jadi, hingga sebab dan kondisi pada waktu itu, ajaran Buddha semuanya membicarakan tentang sebab dan kondisi. Pada waktu itu, sebab dan kondisi sempurna. Dengan sendirinya, Dewadatta tulus dan jujur dalam melatih segala praktek. Dengan sendirinya, dia akan dapat dari segala fenomena dharma dapat merealisasikan realitas sejati. Melalui begitu banyak dharma, sebenarnya dia juga sama. Akumulasi dari kehidupan ke kehidupan semuanya sedang melatih diri. Hanya saja, membawa tabiat buruk seperti ini untuk mengasah orang, sebenarnya biasanya juga memahami dharma. Prinsip kebenaran dari dharma ada di dalam batinnya. Sangat banyak orang yang tabiatnya jelek. Sebenarnya, sangat banyak prinsip kebenaran yang dia sangat jelas, tetapi tabiatnya jelek. Hanya itu saja. Dewadatta adalah merupakan orang dalam sekelompok ini, maka menyempurnakan prinsip kebenaran yang semula ada. Jika dia dapat tulus melatih segala praktek seperti ini, dengan segera dia sudah ada sifat aslinya. Pada dasarnya, dia memiliki sifat hakiki tatata. Pada dasarnya, mendampingi Buddha Sakyamuni dari kehidupan ke kehidupan. Dia juga menekuni jalan kebenaran. Jika sebab akibat telah tiba, dengan sendirinya akan menyempurnakan prinsip kebenaran yang semula ada. Pada dasarnya sudah ada, hanya perlu melatih tabiat buruk. Dengan begini, sangat cepat dia dapat menyatu dengan fenomena dharma, menyatu dengan alam semesta. Maka dari itu, dia juga dapat mencapai kebudaan. Ini adalah ajaran dari kendaraan besar. Sifat hakiki tatata selamanya tidak akan pernah hilang. Demikian pula, biasanya dia juga menerima dharma. Hanya saja tabiat buruk masih membawa tabiat buruk seperti ini. Oleh karena itu, jika jalinan jodohnya tiba, dengan sendirinya akan menyempurnakan prinsip kebenaran yang semula ada. Pada saat itu, dunianya ibarat jalan kesurgaan atau dewa sopanya. Dunia yang dia inginkan untuk mencapai kebudaan,
Tidak seperti dunia saha kita ini. Dunia tempat dia mencapai kebudaan sama seperti jalan kesurgaan, sangat murni, sangat agung. Usia manusia juga panjang sampai pada saat itu. Maka pada saat itu dunia disebut jalan kesurgaan. Dewadatta mencapai kebudaan pada saat itu. Disebut Dewa Raja, yaitu Raja Langit. Inilah lingkungan di masa depan. Saat Dewadatta mencapai kebudaan di masa mendatang, sebutannya kita harus sangat jelas. Maka, selama banyak masa kehidupan, tekun dan bersemangat dalam membina diri. Jika jalinan jodoh telah tiba, yang dibutuhkan hanyalah mengikis tabiat buruk. Sebenarnya Dharma sudah dimilikinya, maka pada masa tak terkira, kalpa yang akan datang, membabarkan Dharma yang menakjubkan bagi para makhluk. Hingga saat itu, kita semuanya akan menjadi jelas. Sifat Buddha demikianlah adanya. Setiap orang memiliki sifat Buddha, hanya saja harus mengikis tabiat buruk. Tabiat Dewadatta ini memang sangat buruk, maka sungguh tidak mudah. Di dalam bab ini, bab Dewadatta, Buddha memberikan peramalan kepadanya. Segera, di dalam naskah sutra akan mengungkapkan putri naga yang berumur 8 tahun. Karena dibimbing dan diajarkan oleh Bodhisattva Manjushri, dapat mentransformasi diri dan mencapai kebudaan di dunia selatan. Sama juga pada bab ini, diteruskan pada bab selanjutnya. Ini sebagai pertanda dari keistimewaan Sutra Kendaraan Besar, berada di dalam sutra yang sama, sebagai bagian terpenting dari naskah sutra ini. Bab ini, kita harus menghayatinya dengan sungguh hati. Yang satu adalah Dewadatta dengan tabiatnya yang sangat buruk. Satu lagi adalah Putri Naga, baru berumur 8 tahun. Setelah mendengarkan Dharma, mampu mentransformasi diri dan mencapai kebudaan. Ini sungguh luar biasa. Demikianlah yang tercatat dalam Sutra Teratai pada bab ini. Kita harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Tentu, Putri Naga ada di belakang naskah sutra. Dewadatta terdapat di depan naskah sutra. Kita benar-benar harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Maka, naskah sutra yang sebelumnya mengatakan, pada ketika itu, Buddha Dewa Raja akan berdiam di dunia selama 20 kalpa menengah, guna membabarkan Dharma menakjubkan secara luas kepada semua makhluk. Para makhluk sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga akan memperoleh buah kearhatan. Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Sangat jelas, waktunya sangat lama. Jadi, makhluk yang telah tercerahkan sangatlah banyak. Karena waktunya sangat panjang, maka orang yang mendengarkan Dharma juga sangat banyak. Jadi, jumlah makhluk yang tercerahkan juga sangat banyak. Buddha Sakyamuni hidup di dunia selama 80 tahun, membabarkan Dharma selama 49 tahun. Sangat singkat. Namun, Buddha Sakyamuni memberikan peramalan kepada Dewadatta kelak akan mencapai tingkat kebudaan. Walaupun membutuhkan 20 kalpa menengah, sangat lama, namun Buddha Sakyamuni, dia sangat memahami Dewadatta. Semua prinsip kebenaran yang dipahami oleh Buddha Sakyamuni, kita sebagai manusia awam belum tentu bisa memahaminya secara keseluruhan. Namun, apabila kita bersungguh hati berusaha memahaminya, berusaha untuk mengerti, tentu tidaklah sulit. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan demikian. Para makhluk yang tak terhingga akan membangkitkan tekad untuk menjadi prayetka Buddha. Para makhluk sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga akan membangkitkan tekad pembinaan diri yang tiada tara, memperoleh kesabaran tanpa kemunculan dan sampai pada ketidakmunduran. Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Beliau mencerahkan begitu banyak makhluk. Jumlah makhluknya tidak mampu untuk dihitung, tak terhingga. Makhluk ini, semua orang bukan hanya Sravaka, masih prayetka Buddha.
mencapai tingkat Prayeka Buddha. Jumlah ini sangatlah banyak. Bahkan, Prayeka Buddha masih terus maju, membangkitkan tekad tiada tara. Bukan hanya bertahan di tingkat Prayeka Buddha, dan hati ini masih terus memohon ketekunan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi, memperoleh kesabaran tanpa kemunculan dan sampai pada ketidakmunduran. Inilah para makhluk yang diajarkan oleh Buddha Dewa Raja. Mereka menyerap dharma dan mereka tekun melatih keberanian. Dari Sravaka terus melatih diri menjadi Prayeka Buddha. Dari Prayeka Buddha terus-menerus semakin maju, membangkitkan tekad bodhicitta yang tiada tara. Jadi ini disebut mencerahkan makhluk hidup. Terus-menerus sampai menjadi bodhisattva, membangkitkan tekad bodhisattva. Tingkatan pencapaian dari para makhluk adalah sangat banyak. Inilah tekad pembinaan diri yang tiada tara. Tekad pembinaan diri yang tiada tara adalah tekad bodhisattva. Tekad pembinaan diri yang tiada tara, itulah tekad bodhisattva. Kesabaran tanpa kemunculan, Anupatika Santi, memahami sepenuhnya kalau segala dharma pada dasarnya adalah kosong dan hening. Disebut tiada kemunculan, Anupatika. Orang dengan kebijaksanaan luhur berdiam dalam prinsip kebenaran ini disebut kesabaran tanpa kemunculan. Merealisasikan prinsip kebenaran dari sifat dharma tanpa kemunculan dan mengukirnya dalam batin tanpa pernah mundur lagi dinamakan kesabaran tanpa kemunculan, Anupatika Santi. Apa yang akan terjadi ketika kita mencapai tingkatan kesabaran tanpa kemunculan? Kesabaran tanpa kemunculan adalah memahami sepenuhnya kalau segala dharma pada dasarnya adalah kosong dan hening. Setelah semuanya mendengar Buddha Dewa Raja mengajarkan dharma, mereka akan memahami semua ini, bahwa segala fenomena adalah kosong dan hening. Kosong dan hening adalah tiada kemunculan, atau anupatika. Jadi, orang dengan kebijaksanaan luhur berdiam dalam prinsip kebenaran. Semua orang sudah mencapai kebijaksanaan luhur. Batin setiap orang berdiam dalam prinsip kebenaran, yang pada dasarnya adalah kosong dan hening. Buddha Sakyamuni juga terus mengajarkan kepada kita, membimbing kita hingga kita mencapai kebijaksanaan luhur. Beginilah caranya mengajari kita. Jadi, kita merealisasikan prinsip kebenaran dari sifat dharma tanpa kemunculan. Bila semua orang bisa memahami kekosongan, kita akan menyadari bahwa ini pada dasarnya kosong dan hening, tidak ada apapun. Jadi, mana mungkin ada perasaan suka dan benci? Mana mungkin ada rasa membeda-bedakan antara kawan dan lawan? Tidak ada sama sekali. Buddha Sakyamuni sendiri juga demikian. Jadi Buddha bisa menahan siksaan dari Dewadatta, kehidupan demi kehidupan. Beginilah bagaimana Buddha Sakyamuni menyadari prinsip kebenaran bahwa pada dasarnya adalah kosong dan hening. Buddha Sakyamuni menyadari ini, apalagi kebijaksanaan luhur Buddha. Kebijaksanaan luhur dari Buddha berdiam dalam prinsip kebenaran ini. Jadi ketika kita berbicara tentang kesabaran tanpa kemunculan, dalam mencapai kesabaran tanpa kemunculan, kita akan merealisasikan prinsip kebenaran dari sifat dharma tanpa kemunculan. Kalau kita bisa berpadu dengan prinsip kebenaran dari sifat dharma tanpa kemunculan, yang tidak bertambah maupun berkurang, batin kita akan selalu tenang dan hening. Maka kita akan bisa mengukirnya dalam batin tanpa pernah mundur lagi. Kalau kita bisa melakukan ini, mana ada lagi hal di dunia yang bisa menimbulkan niat pikiran buruk dalam diri kita? Tidak ada lagi. Batin kita tidak akan mundur. Ini dinamakan kesabaran tanpa kemunculan, yang juga adalah realitas sejati dari Tathata. Realitas sejati dari Tathagata ini juga
dinamakan dharma tanpa kemunculan atau anupatika dharma. Realitas sejati dari tatata dinamakan dharma tanpa kemunculan atau anupatika dharma. Kebijaksanaan sejati tanpa celah dinamakan kesabaran, santi. Para bodhisattva telah merealisasikan hakikat dharma atau dharmata yang tidak muncul atau anutpada dan tidak lenyap atau aniroda. Itulah telah merealisasikan kesabaran tanpa kemunculan atau anupatika santi. Realitas sejati dari tatata. Sifat hakiki tatata kita tidak timbul dan tidak lenyap, tidak berkurang pada makhluk awam dan tidak berlebih pada Buddha, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini adalah realitas sejati dari tatata. Prinsip kebenarannya adalah demikian, selamanya adalah demikian. Oleh karena itu, dinamakan dharma tanpa kemunculan atau anupatika dharma, sehingga kebijaksanaan sejati tanpa celah. Ini adalah kebijaksanaan sejati, tidak hilang. Kita manusia awam selalu hilang, setelah mendengar dan hilang, tetapi kebijaksanaan tidak akan hilang. Karena itu adalah kebijaksanaan sejati, dinamakan kesabaran. Bodhisattva telah membuktikan hakikat dharma atau dharmata yang tidak muncul atau anupada dan tidak lenyap atau aniroda. Para bodhisattva telah mencapai hakikat dharma, memahami dengan mutlak dan hening. Pada dasarnya adalah kosong dan hening. Keheningan dan kejernihan pada dasarnya adalah. Oleh karena itu adalah hakikat dharma. Itulah telah merealisasikan kesabaran tanpa kemunculan. Oleh karena itu, memperoleh kesabaran tanpa kemunculan. Karena telah memperoleh kekosongan dharma, oleh karena itu, batin setiap orang dapat ditenangkan. Dengan sendirinya, tidak akan ada naik dan turun, merupakan kesabaran, sehingga hanya tahu maju, pantang mundur. Hanya maju terus, tidak berhenti dan tidak mundur. Oleh karena itu, Buddha Sakyamuni memberi peramalan yang demikian kepada Dewadatta. Buddha Dewa Raja pada masa akan datang, dunianya adalah demikian. Karena Buddha Dewa Raja telah mencapai seperti ini, pelatihan diri seperti ini, sepenuhnya memahami dan sepenuhnya menyadari. Di dunia akan datang, para makhluk yang diselamatkan adalah demikian. Inilah peramalan yang diberikan sekarang. Itulah buah akibat ketika Buddha Dewa Raja mencapai kebudaan. Jadi, inilah peramalan yang diberikan sekarang. Adalah buah akibat ketika mencapai kebudaan. Buah akibat Buddha Dewa Raja menjadi seorang Buddha adalah demikian. Tetapi praktisi dua kendaraan ini belum mampu memahami sepenuhnya hakikat dharma dari tatata nan setara. Sravaka dan Prayetka Buddha belum bisa memahami hakikat dharma dari tatata nan setara. Kedua praktisi dua kendaraan belum bisa memahami hakikat dharma dari tatata nan setara. Oleh karena itu, setiap orang melekat pada perbedaan antara fenomena dharma baik dan fenomena dharma jahat. Kita memiliki prasangka terhadap Dewadatta. Mengapa Dewadatta menerima ramalan dari Sang Buddha? Sekarang yang penting adalah kita memahami dharma sejati dari kendaraan besar, kesetaraan sejati. Prinsip kebenaran sejati ini ada dalam setiap orang, akan tetapi kita hanya melekat pada fenomena dharma baik dan fenomena dharma jahat. Para praktisi dari dua kendaraan belum mampu memahami sepenuhnya akan hakikat dharma dari tatata nan setara, melekat pada perbedaan antara fenomena dharma baik dan fenomena dharma jahat. Artinya, ada perbedaan antara manusia awam dan Buddha. Sekarang ini, mereka yang menerima peramalan akan kebudaan pada persamuhan sutra teratai
Kebanyakan adalah mereka yang mengikuti pengajaran Buddha. Sedangkan Dewadatta kerap mencelakai Buddha dan merusak keharmonisan dalam sangha, tetapi juga memperoleh peramalan. Ini menunjukkan dengan jelas akan dharma menakjubkan dari kendaraan besar, demi sepenuhnya memeluk semua makhluk, agar semua makhluk dapat dibimbing menuju kebijaksanaan Buddha, makanya memberikan peramalan yang bebas dari dendam kebencian. Bukankah barusan kita mengatakannya, asalkan ada jalinan jodoh matang, Dewadatta sama memiliki sifat hakiki tatata. Beliau dari satu kehidupan ke satu kehidupan ada bersama Sang Buddha. Tentu beliau juga tidak sedikit sudah mempelajari Dharma, hanya tabiatnya belum berubah. Tabiat buruknya membuat kita merasakan beliau adalah jahat. Ada kebajikan dan kejahatan. Kita semuanya juga sama. Kita semuanya punya sifat hakiki kebudaan. Kita juga memiliki tabiat buruk. Oleh karena itu, membuat orang melihat wujud kita. Semuanya membuat orang ada perbedaan wujud. Kalau tidak, kita semuanya juga sama. Adalah setara sifat dharma tatata. Adalah setara. Adalah karena makhluk awam memiliki kemelekatan. Oleh karena itu, kita baru ada perbedaan wujud bajik dan jahat. Ada perbedaan antara Buddha dan para makhluk. Sebenarnya, hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Hati Buddha dan semua makhluk pada dasarnya tidak ada perbedaan. Akan tetapi, kita memiliki tabiat buruk yang demikian. Tabiat buruk berubah menjadi kerisauan dan ketidaktahuan. Ini membuat delusi kita, membingungkan kita, membuat kita tidak dapat bersatu kembali dengan sifat hakiki alami. Ini adalah karena kita umat awam masih ada sifat kebiasaan buruk. Ini adalah karena kebiasaan buruk ini membuat kita menjadi makhluk awam. Sekarang, Sutra Teratai, pada persamuhan Sutra Teratai, orang-orang yang menerima peramalan dari Buddha, kebanyakan adalah mereka yang mengikuti pengajaran Buddha. Dikarenakan peramalan yang ada pada bagian depan Sutra Teratai merupakan orang yang membina diri mengikuti Sang Buddha. Sang Buddha memberikan mereka peramalan kepada 4 orang murid utama, peramalan kepada 500 murid, 1.200 murid, dan masih banyak lagi ramalan lainnya, yang merupakan orang yang mengikuti bimbingan Buddha, membina diri berdasarkan sutra agama, akan tetapi sekarang memberikan peramalan kepada Dewadatta. Dewadatta sekarang memberikan peramalan kepada Dewadatta. Dewadatta mencelakai dan bertentangan Sang Buddha, terutama orang yang melakukan 3 dosa berat. Sang Buddha juga memberi peramalan kepadanya, dikarenakan dia memecah belah anggota sangha, menumpahkan darah dari badan Buddha, membunuh arahat, akan tetapi Sang Buddha tetap memberikan peramalan kepadanya. Ini sudah menunjukkan dengan jelas mengungkapkan dharma menakjubkan dari kendaraan besar, yaitu Sutra Teratai, prinsip yang menakjubkan. Dari dharma yang menakjubkan dari kendaraan besar, demi sepenuhnya memeluk semua makhluk, agar semua makhluk dapat dibimbing menuju kebijaksanaan Buddha. Ini adalah kemurahan hati Sang Buddha, dengan sepenuh hati agar semua orang memahami dengan jelas, sehingga terus menyemangati semua orang agar memahami Sutra Teratai dengan jelas. Terhadap orang-orang harus berlapang dada, tidak peduli bagaimana tabiat buruk dan kesalahan mereka, sama halnya kita juga harus memaafkan mereka. Kita juga dapat menaruh iba kepadanya. Ini adalah makhluk yang membutuhkan belas kasihan, maka kita harus memaafkan mereka. Tiada benci, tiada dendam, untuk menghapuskan kerisauan dan kegelapan batin kita. Inilah yang harus kita pelajari baik-baik, sehingga barulah dapat merangkul semua makhluk, baik yang jahat maupun yang baik. Ini adalah kewelas asihan Buddha. Pada masa Buddha Ratnagarbha, bukankah Buddha Sakyamuni telah berikrar seperti ini?
akan ke tempat di mana orang-orangnya sangat keras kepala dan susah diajari, untuk membimbing para makhluk yang keras kepala. Ini adalah ikrarnya. Maka sepenuhnya memeluk semua makhluk, agar semua makhluk dapat dibimbing menuju kebijaksanaan Buddha. Berharap tiap orang dapat kembali pada sifat hakiki tatata. Karena dengan memberikan peramalan yang bebas dari dendam kebencian, ini adalah maha kewelasasihan Buddha Sakyamuni. Sesudah Buddha Dewa Raja Parinirwana, Dharma sejatinya akan berdiam di dunia ini selama 20 kalpa menengah. Bagi relik dari seluruh raganya akan dibangunkan stupa 7 mustika dengan tinggi 60 yojana, lebar dan panjang 40 yojana. Sutra Teratai Bab 12, Dewadatta. Memberitahukan kepada semua, Buddha Dewa Raja saat itu berdiam di dunia ini selama 20 kalpa menengah. Begitu banyak makhluk yang telah disadarkan dan dibimbing. Sesudah Buddha Dewa Raja Parinirwana, Dharma sejatinya bisa berdiam di dunia ini selama 20 kalpa menengah. Dia di dunia ini selama 20 kalpa menengah. Dharma sejati juga berdiam 20 kalpa menengah. Dharma sejati yang sesudah parinirwana masih bisa berlangsung begitu lamanya. Bisa terlihat Buddha Sakyamuni memberi peramalan yang begitu besarnya kepada Dewadatta. Bagi relik dari seluruh raganya akan dibangunkan stupa 7 mustika. Tidak seperti relik Buddha Sakyamuni yang terpecah-pecah untuk menerima persembahan dari orang-orang, sedangkan seluruh raga dari Buddha Dewa Raja dikubur dalam satu stupa. Setelah parinirwana, ajaran yang benar dapat terus diwariskan. Setelah parinirwana membagi relik dari seluruh raganya, akan dibangunkan stupa 7 mustika. Dengan Buddha Sakyamuni setelah dia dikremasi. Tulangnya terpecah-pecah untuk menerima persembahan dari orang-orang. Memberi persembahan kepada semua orang, sehingga Raja Asoka demi relik tulang Buddha Sakyamuni juga mendirikan 84.000 stupa. Dibagikan kepada semua orang agar dapat memberi persembahan. Ini merupakan relik dari Buddha Sakyamuni. Tetapi Buddha Dewa Raja, dia seluruh raga dari Buddha Dewa Raja dikubur dalam satu stupa. Seluruh raga dikubur dalam satu stupa. Semuanya dikubur dalam satu stupa. Sama seperti Buddha Prabhutaratna. Seluruh tubuh, tetapi seluruh raga Buddha Prabhutaratna masuk dalam satu stupa. Kembali berikrar untuk mendengarkan Dharma. Tetapi Buddha Dewa Raja, seluruh raganya dikubur dalam satu stupa. Seluruh raga dikubur. Seberapa tinggi stupa? Dengan tinggi 60 yojana. Ini menandakan 6 paramita telah sempurna. Dengan tinggi 60 yojana, merujuk pada 6 paramita. Lebar dan panjang 40 yojana, merujuk pada 40 tingkat kesucian seperti dasa bumi atau 10 tingkatan pencapaian bodhisattva, dasa carita 10 pengamalan, dasa parinama 10 pelimpahan jasa, dan lainnya dalam ajaran sempurna. Setelah parinirwana dibangunkan stupa sebagai persembahan atas perolehan buahnya. Lebar dan panjang 40 yojana. Ini menandakan Buddha Dewa Raja, selain dia telah menyelesaikan 6 paramita dan pengajaran sempurna, pada pengajaran sempurna, dasa bumi 10 tingkatan pencapaian bodhisattva, dasa carita 10 pengamalan, dasa parinama 10 pelimpahan jasa, dasa bumi 10 tingkatan pencapaian bodhisattva, dan lainnya 40 tingkat kesucian, 40 yojana, menandakan 40 tingkat kesucian telah sempurna. Sehingga setelah parinirwana dibangunkan stupa sebagai persembahan atas perolehan buahnya.
Mempelajari ajaran Buddha harus bersungguh hati menghayati, mempraktekkan 6 paramita. Karena praktek telah sempurna, maka akan mencapai kebudaan. Buddha Sakyamuni membangkitkan maha welas asih, sepenuhnya demi para makhluk yang keras kepala, dunia yang buruk, membimbing para makhluk dari dunia 5 penuh kekeruhan, sehingga dia menunjukkannya di sini. Beliau menggunakan wujud demikian, agar semua orang memahami. Walaupun para makhluk yang jahat, beliau juga akan dibimbing. Beliau tidak ada dendam, tiada pandangan dendam pada keluarga. Dia sepenuhnya ingin kita menghayati. Manusia tidak perlu perhitungan, baik-baik bersungguh hati. Kita demikian terhadap orang. Para makhluk demikian, pasti akan setara. Inilah Buddha terhadap pengajaran dari ajaran kendaraan besar. Berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.